Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jiwa leluhur surga Phoenix. Mata kelompok Le Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan pria tua berjubah hitam itu ke wayang langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Lindong. Orang yang paling merepotkan untuk ditangani di pihak lain adalah pria tua berjubah hitam. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak layak untuk dikhawatirkan. Xiao Yan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Menyusul penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu untuk sementara dapat menambah kekuatan boneka lainnya ke boneka di tengah formasi. Untungnya, Xiao Yan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Makanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Teriakan keluar dari dalam tenggorokan Xiao Yan. Wayang langit bergerak dan bergegas ke dalam formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju wayang langit di antara mereka. Menyerang! Ekspresi sesepuh berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Lindong ini. Ia pun sempat menyaksikan keunikan formasi wayang ini tadi. Segera, dia menjerit tajam. Le Zunze dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Pertama-tama kau harus melewati diriku yang dulu jika ingin merebut sesuatu. Xiong San melolong dengan marah ketika dia melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah itu bergetar saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pegunungan dan membelah tanah. Biarkan aku yang dulu merasakannya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju Xiong San. Lihat ayahmu ini meledakkan kepalamu dengan pukulan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiong San. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan hebat dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Le Zunze itu padaku. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens yang telah meletus dengan segera. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Le Zunze, yang sedang mengisi dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit pelan dan tubuh indahnya keluar. Setelah itu, dia menghentikan Le Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan ditinggalkan untuk kau tangani. Tianhuo Zunze juga pindah. Dia secara langsung memblokir elit suku Silver Moon Douzun. Aura yang luas dan kuat menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat dia menyaksikan medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih yang sedang berjalan di udara. Senyuman dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Pria tua berjubah hitam menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit.
Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Elder, yakinlah. Serahkan padaku." "Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan bergantung pada Anda." Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh wayang setan langit. Setelah menuangkan sejumlah besar energi, warna emas gelap wayang langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Mengaum! Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka setan langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong milik itu telah diserap oleh cahaya keemasan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh berjubah hitam itu bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan diriku yang dulu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat wayang langit-langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melayangkan pukulan tanpa gerakan yang bagus. Dentang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang sisa dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh sesepuh berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat wayang langit-langit yang telah mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan yang terakhir bahkan menyebabkan dia diam-diam terkejut. Sebuah boneka sebenarnya mampu mencapai level ini. Sungguh luar biasa. Selama pria tua berjubah hitam dan wayang langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya sinis saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. "Xiaoyan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda." Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Dari tampang kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Douzun. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah suara tawa keras terdengar. Cahaya keemasan yang cerah melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki dibentuk dengan cara seperti kilat. Setelah itu membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiaoyan di atas altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang terlempar keluar dari manapun tinju itu lewat. Pukulan tiran surga Phoenix! Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat diganti dengan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat. Membalikkan segel tanah. Segel telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba ia berlari keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tangan cahaya keemasan pria berambut putih itu. Segera, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan yang hebat. Bang! Angin menyebar. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berbicara dengan lemah. "Saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi.
kamu juga tidak terkualifikasi. Hei, aku hanya akan melihat betapa kerasnya mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti. Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap burung phoenix menyebar. Sayap burung phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Teknik tinju yang sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata Xiao Yan saat dihadapkan pada badai seperti serangan pria berambut putih itu. Douqi yang luas dan perkasa dengan cepat diedarkan di dalam tubuhnya. Nyala api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung. Bintang Douzun belaka masih belum memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiao Yan mundur. Bang bang bang! Dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin deras yang tajam terus terdengar tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu secara bertahap menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuh aslinya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiao Yan tidak merasakan ketidaknyamanan saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya, Xiao Yan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Saya tidak percaya bahwa Anda, manusia biasa, benar-benar berani bersaing dengan saya, Heaven Demon Phoenix, dalam hal kekuatan tubuh fisik. Kekejaman melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiao Yan masih tidak mundur menghadapi serangan sengit oleh pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya saat saling bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras beberapa saat kemudian. Tempat di mana mata Xiao Yan menjadi fokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan darah segar berwarna ungu samar darinya. Segera, darah itu tertahan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darah. Jarinya diwarnai dengan itu. Setelah itu, ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar bergema di seluruh tempat ini. Tangisan Phoenix ini mungkin sangat samar tetapi itu menyebabkan jiwa kelompok Xiao Yan bergetar hebat saat jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan mendarat di dataran merah cerah. Bang! Tanah itu tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan saat ini. Dengan goyangan tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Douqi yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiao Yan tiba-tiba mulai sangat lamban. Ini adalah sisa kekuatan dari Phoenix surga kuno. Wajah kelompok Xiao Yan segera berubah saat merasakan kekuatan besar aura ini. Tidak perlu memanggil mereka. Mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura sunyi ini perlahan naik. Akhirnya, itu membungkus tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung, bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, bergegas menuju kelompok Xiao Yan di altar. Dalam menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiao Yan juga tiba-tiba tenggelam. Namun,
Tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang halus perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada Phoenix surga kuno saat ini. Jiwa leluhur surga Phoenix ya, sayangnya, jiwa leluhur naga Void kuno ini tampaknya sedikit lebih kuat, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.